Selamat berjumpa kembali Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Saya Dwita Yorina Wijoyo, mahasiswa semester 5 dari Sekolah Tinggi Agama Buddha Dharma Widya, Kota Tangerang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendeskripsikan Sutta Bahawodaniya Sutta dari Majjhima Nikaya. Adapun maksud dari pendeskripsian sutta ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Sutta 2 dengan dosen pengampu Bapak Yohendi Eskom SPD MM. Bahawodaniya Sutta ini adalah sutta nomor 59 dari Majjhima Nikaya bagian 2, yaitu Majjhima Panyasapali atau 50 khotbah menengah. Bahawodaniya Sutta ini adalah sutta tentang banyaknya perasaan. Sutta ini disampaikan oleh Sang Buddha kepada Yang Mulia Ananda ketika Sang Bagawa sedang menetap di Sawati, di hutan Jeta, Taman Anatta Pindika. Sutta tentang pembagian perasaan dan jenis-jenis kenikmatan dan kegembiraan yang berbeda. Latar belakang timbulnya sutta ini yaitu ketika terjadinya perdebatan antara Yang Mulia Udayin dengan Pancakanga, yang mana mengenai penyajian pembagian perasaan. Pancakanga ini adalah tukang kayu Raja Pasenadi dari kerajaan Kosala yang merupakan pengikut Sang Buddha yang berbakti. Menurut Sang Bagawa, perasaan dibagi menjadi berbagai jenis. Bila dibagi dua jenis perasaan, maka perasaan dibagi menjadi perasaan jasmani, kayika wadana, dan perasaan batin, cetasika wadana. Bila perasaan dibagi menjadi 3 jenis, maka terbagi menjadi perasaan menyenangkan, suka, perasaan menyakitkan, duka, perasaan bukan menyenangkan dan bukan menyedihkan, atau disebut juga perasaan netral, asuka, aduka, atau bisa juga disebut dengan UPK. Bila perasaan dibagi menjadi 15 jenis perasaan, maka perasaan terdiri dari perasaan kenikmatan jasmani, sukindriya, perasaan kesakitan jasmani, dukindriya, perasaan kegembiraan batin, somana sindriya, perasaan kesedihan batin, domana sindriya, dan perasaan keseimbangan upekindriya. Bila perasaan dibagi menjadi 16 jenis, maka perasaan yang muncul dari kontak melalui 6 indera dengan 6 objek atau melalui 6 pintu, yaitu perasaan yang lahir dari kontak mata, caku, sampa saja wadana, dan perasaan yang lahir dari kontak telinga, sota, sampa saja wadana, dan perasaan yang lahir dari kontak hidung, gana, sampa saja wadana, dan yang keempat, perasaan yang lahir dari kontak lidah, iwa, sampa saja wadana. Yang kelima adalah perasaan yang timbul lahir dari kontak tubuh, yaitu kaya, sampa saja wadana. Dan keenam, perasaan yang lahir dari kontak batin, mano, sampa saja wadana. Bila perasaan dibagi menjadi 18 jenis perasaan penjelajahan batin, yaitu muncul dengan menjelajahi 6 objek indera, maka menghasilkan perasaan kesedihan, domanasa,
perasaan kegembiraan, somanasa, dan perasaan keseimbangan UPK. Bila perasaan dibagi menjadi 36 jenis perasaan, yaitu jenis perasaan kegembiraan, kesedihan, dan keseimbangan yang muncul akibat menjelajahi 6 objek indera bagi makhluk kehidupan rumah tangga, dan yang kedua bagi makhluk yang melepas keduniawian. Bila perasaan dibagi menjadi 108 jenis perasaan, yaitu 36 jenis perasaan yang merujuk pada masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Setelah Sang Buddha menjelaskan penyajian yang berbeda tentang perasaan, selanjutnya Sang Buddha menguraikan jenis kenikmatan dan kegembiraan yang berbeda. Ada 5 utas kenikmatan indria yang muncul dari mata yang mengenali objek penglihatan yang menyenangkan. Kedua, telinga yang mengenali objek suara yang menyenangkan. Yang ketiga, hidung yang mengenali bau-bauan yang menyenangkan. 4, lidah yang mengenali rasa kecapan yang menyenangkan. Dan 5, yaitu badan yang mengenali objek sentuhan yang menyenangkan. Ini adalah kenikmatan yang merangsang nafsu dan memunculkan kenikmatan, suka, dan kegembiraan domanasa. Selanjutnya, Sang Bhagawa mengatakan, ada 11 kenikmatan yang maha tinggi daripada kenikmatan indria, di mana 11 kenikmatan ini disebut juga kenikmatan mulia. Yaitu yang pertama, cukup terasing dari kenikmatan indera-indera. Yang kedua, terasing dari kondisi yang tidak bermanfaat. Dan ketiga, yang masuk dan berdiam dalam jana pertama, yang disertai dengan awal pikiran, vitaka, kelangsungan pikiran, wicara, sukacita, disebut juga piti, kenikmatan, disebut juga suka, dan keterasingan ekagata. Yang keempat yaitu masuk dan berdiam dalam jana 2, di mana faktor jana tinggal piti, suka, dan ekagata. Yang kelima yaitu masuk dan berdiam dalam jana 3, yang mana faktor jana tinggal suka dan ekagata. 6, masuk dan berdiam dalam jana 4, yang di mana faktor jana tinggal UPK ekagata. Yang ketujuh, dengan sepenuhnya melampaui persepsi bentuk, lenyapnya persepsi kontak indera, dengan tanpa memperhatikan pada keberagaman. Kemudian ia menyadari bahwa ruang adalah tanpa batas. Maka ia masuk dan berdiam dalam landasan ruang tanpa batas atau akasana cayatana. Yang kedelapan, dengan sepenuhnya melampaui landasan ruang tanpa batas, ia menyadari bahwa kesadaran adalah tanpa batas. Maka ia masuk dan berdiam dalam landasan kesadaran tanpa batas, winyana cayatana. Kemudian yang kesembilan yaitu dengan sepenuhnya melampaui landasan tanpa batas, ia menyadari bahwa tidak ada apa-apa. Maka ia masuk dan berdiam dalam landasan kekosongan atau disebut akinancayatana. Yang ke-10, dengan sepenuhnya melampaui landasan kekosongan, maka ia masuk dan berdiam dalam landasan bukan persepsi, juga bukan tanpa persepsi. Newasanya, nasanya, yatana. Kemudian yang ke-11, dengan sepenuhnya melampaui landasan
bukan persepsi dan bukan juga tanpa persepsi, maka ia masuk dan berdiam dalam lenyapnya persepsi dan lenyapnya perasaan yang disebut niroda. Kemudian Sang Bhagawa menggambarkan bahwa kenikmatan bukan hanya merujuk pada perasaan menyenangkan saja, tetapi dapat dimanapun dan dalam cara apapun. Kebahagiaan yang muncul dengan 5 bagian kenikmatan indriawi dan 8 pencapaian jana dinamakan kebahagiaan yang dirasakan. Keberhentian dari persepsi dan keberhentian dari perasaan dinamakan kebahagiaan yang tidak dirasakan. Jadi, baik itu kebahagiaan yang dirasakan maupun kebahagiaan yang tidak dirasakan. Kebahagiaan itu adalah hanya kebahagiaan yang dinamakan sebagai keadaan yang tanpa penderitaan. Demikianlah pendeskripsian Bahuwadaniya Sutta dari saya. Akhir kata, Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu.